Jawabannya, salib itu engkau buat sendiri. Pastor mau menegaskan, kau stop ciptakan salib. Itu bukan salib dari Tuhan Allah. Kau yang ciptakan salib toh, maka kau stop. Dan kalau kau stop, beban itu akan lari, beban itu akan hilang. Ini jawabannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat paroki katedral, umat Tiga Raja, dan umat Wasi Paroki Santa Cecilia, dan semua orang siapa saja yang saat ini sedang mengikuti siaran dari gereja katedral. Indah sekali sapaan Tuhan yang kita dengar dalam Injil sore hari ini. Kamu yang punya beban, apapun beban itu, beban pikiran, beban perasaan, beban pekerjaan, beban finansial, datanglah. Ini sapaan luar biasa. Kamu yang letih, yang capai memikul beban itu, datanglah.
kamu akan mendapat kelegaan luar biasa. Sebuah sapaan yang bernuansa janji. Pertanyaan, apa saja bebanmu saat ini? Coba pikir, renungkan. Apa saja bebanku saat ini? Kau punya beban itu apa? Pikir. Omong-omong sekitar beban, saya ingin minta perhatian kita semua. Beban yang kita pikul khususnya selama masa pandemi COVID ini luar biasa banyaknya. Beban yang menekan. Dan saya ingin menyebut beberapa hal konkret yang kita alami, bukan teori. Timika, tempat di mana banyak orang dari segala penjuru Indonesia ini datang untuk mencari kerja. Boleh tanya di Depnaker, berapa puluh ribu orang yang mencari kerja. Begitulah Anda datang ke Timika. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Syukur, akhirnya berita gembira, engkau mendapat pekerjaan. Dan begitulah engkau menjalani kerja itu. Apa yang terjadi? 2 bulan lalu, 3 bulan lalu COVID meletus. Perusahaan-perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji. PHK, engkau ada di daftar itu. Coba bayangkan beban itu. Engkau memang tidak di PHK yang lain. Engkau masih tetap bekerja. Tapi ada pengumuman dari bos, ya dalam rangka COVID, maka gaji-gaji akan dipotong. Astaga, masa COVID kebutuhan banyak, gaji dipotong pula. Bayangkan beban pikiranmu. Karena kebutuhan banyak, lalu engkau berpikir, ya sudahlah, saya mau coba jualan. Kumpul sana, kumpul sini, rupa-rupa hal, dan engkau juga ikut berjualan. Duduk dari pagi sampai matahari terbenam. Kurang laku. Bukan karena orang tidak mau kau punya barang jualan, tetapi memang daya beli masyarakat kurang, minim. Engkau pulang dengan kecewa di rumah. Tapi engkau berpikir lagi, oh ya, siapa tahu waktu yang saya pilih itu tidak tepat, tempat yang saya tadi duduk itu tidak tepat, maka coba saya cari tempat lain, saya cari waktu lain untuk saya berjualan. Apa yang terjadi? Kau pilih waktu yang salah, kau pilih tempat yang salah. Saat Pol PP datang, kau pu barang semua di warmus. Coba, siapa tidak sakit hati? Intinya adalah uang tidak ada di tangan. Ini persoalan, ini problem. Tidak ada uang. Orang Kamoro bilang rupiah apa kona, uang tidak ada. Orang Amung berteriak, Eral Kama, uang tidak ada. Megebeu, kata orang Paniai, uang tidak ada. Gigi tawa masyarakat kita, orang Migani, orang Moni, mereka berteriak, gigi tawa, uang tidak ada. Bahkan orang pendatang pun mengeluh. Orang Toraja misalnya,
taek seng, uang bus tidak ada. Orang Ki malah berteriak, seng bus, seng bus. Ayo, bahkan orang Jawa juga bersungut mengeluh, duit ora ono. Nah, karena duit tidak ada, muncul banyak sekali problem yang menyusul mengikuti kondisi duit tidak ada di tangan. So, mari kita lihat beberapa kondisi konkret. Dulu waktu masih ada uang banyak di tangan, kredit ini, kredit itu, kredit mobil, mungkin juga kredit rumah. Sekarang COVID, uang sedikit, apa yang terjadi? Kredit bulanan tidak dibayar, bunga berbunga. Nyonyor kan? Betapa berat beban. Waktu masih ada uang, uang ada. Ada teman yang kesulitan uang, dia datang, bisa pinjam uang kah? Lalu kok kasih pinjam uang? Apa yang terjadi? Sekarang kok kekurangan uang? Datanglah kau di teman tadi. Teman, bagaimana? Uangnya kau pinjam dulu, bisa kah? Bisa kembalikan kah? No comment. Dia tidak komen apa-apa. Kok tensi naik. Lalu medsos jadi ramai karena baku maki hebat, baku maki ramai. Saya salah satu yang menjadi saksi mengikuti medsos umat di sini. Baku maki karena uang. Pasangan, katakanlah suami, dulu masih ada gaji full, uang banyak, dia kasih seluruh uang, kasih ke store ke istri. Apa yang terjadi di saat COVID? Uang itu disunat, dan potongan sunat itu tidak tahu jatuh kemana, dan dia tidak kasih tahu sama maitua bahwa sunat ini dikasih untuk A, B, C. Tidak. Apa yang terjadi? Istri muncul pikiran jahat, suamiku tidak jujur, dia menyembunyikan sesuatu. Bayangkan apa yang ada di pikiran istri. Bahwa benar atau tidak itu tidak menjadi soal, tapi nyata adalah uang tidak dilapor sepenuhnya. Stres. Uang yang sudah sedikit ada di tangan istri. Apa yang terjadi? Uang sudah sedikit, maitua kok tidak kelola dengan baik, ekonomi dapur morat marit, suami stres, beban lagi. Pengumuman virtual baru selesai anak-anak kita. Bahkan pengumuman kelulusan juga virtual. Begitu anak-anak yang lulus punya gambaran bayangan 1001 macam. Saya akan ke Jayapura, saya akan ke Makassar, saya akan ke Surabaya, saya akan ke Jogja, Jakarta, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Sesudah pengumuman virtual itu, kelulusan itu, teman A berangkat, teman B berangkat, teman C berangkat. Dia diam-diam, ini bapak mama diam-diam saja, saya ini sekolah ke tidak, saya lanjutkan studi atau tidak. Dan bapak mama bilang, nak, tahun ini belum jadi kau pergi belajar, tahun ini kau belum bisa studi, uang tidak ada. Coba kalau engkau ada di situasi itu, bukan hanya anak stres, orang tua juga stres, karena mereka tidak mampu untuk memberikan yang terbaik untuk memenuhi harapan anak. Bapak, anak, mama, semua stres. Saudara, saya bisa menambah banyak cerita. Intinya adalah ada 1001 macam masalah yang membebani hidup ini. Banyak orang frustrasi
banyak orang putus asa, banyak orang kecewa, banyak orang marah. Marah? Kok marah sama siapa? Marah sama COVID? Dalam konteks ini, mari kita masuk di dalam segi rohani. Ada cukup banyak orang yang lalu berlari kemana? Berlari ke gereja, berlari ke Goa Maria, berlari ke tempat-tempat sembahyang, hanya untuk mengeluh, mengadu dalam doa, menanti jawaban Tuhan, menunggu tanggapan Tuhan. Mereka minta Tuhan turun ikut campur tangan untuk memikul beban kami ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak, hari ini hari raya hati kudus Yesus, hari raya dari sebuah hati, sebuah hati yang penuh cinta, sebuah hati yang menghadirkan cinta Allah. Yang dalam bacaan pertama kita lihat Allah memilih sebuah bangsa yang secara kuantitatif kecil, tidak berarti, tapi Allah menentukan pilihannya kepada bangsa ini, dan Allah all out menjaga bangsa ini sebagai bangsa pilihan dengan cinta. Hanya karena cinta. Hati semacam ini yang dalam bacaan yang kedua, hati yang menegaskan bahwa Allah itu kasih. Maka siapa yang mengasihi, dia tinggal dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Itu konsekuensi logis isi bacaan kedua. Dan hati semacam inilah yang menyapa dirimu sore hari ini, bahkan menyapa secara pribadi seperti kita dengar dalam Injil. Datanglah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban berat. Ini undangan dari Tuhan. Sore hari ini jawablah undangan Tuhan ini dan katakan, terima kasih Tuhan, Engkau mengundang kami sore hari ini. Terima kasih atas undangan. Dan hari ini, sore ini, saya datang memenuhi undanganmu. Katakan itu. Katakan. Dia mengundang kau datang dan katakan. Hati seperti inilah yang sore hari ini menyapa engkau secara pribadi. Dan dia berkata, memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji, bukan janji dari manusia, tapi janji dari Tuhan. Tanggapilah janji Tuhan itu dan katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas janjimu. Dan sore hari ini saya mau datang, bukan hanya memenuhi janji, tetapi mau menagih. Engkau berjanji dan anakmu mau menagih janji itu. Hati seperti itulah yang sore hari ini dia berkata, menyapa engkau secara pribadi. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ini pegangan. Aminkan sabda Tuhan ini dan katakan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kesejukan di dalam hatiku. Hari ini, sore hari ini, aku datang secara khusus bersujud di hadapan-Mu untuk merasakan betapa lembutnya sentuhan-Mu untuk beban yang saat ini melekat di bahuku, di bahu suamiku, di bahu istriku, di bahu keluarga kami. Kami menantikan sapaan yang lembut itu. Saudara,
bersyukur kalau Tuhan memberikan respons positif. Syukur kalau Tuhan langsung menjawab harapanmu, permohonanmu. Artinya bebanmu diangkat dan engkau dengan gembira, terima kasih Tuhan, beban ini sudah diangkat. Artinya engkau dapat mujizat, engkau dapat rahmat, beban diangkat. Tetapi persoalannya, kalau ternyata sesudah berteriak, berdoa, meminta kepada Bapa di surga, dan sepertinya doamu tidak dikabul-kabul, permohonanmu tidak dijawab, bagaimana? Marah? Kok kecewa? Atau ngambek, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi ke gereja? Di hari raya Hati Kudus ini, saya pastormu mau mengajak Anda sebagai umatku untuk memahami fakta biblis bahwa kenyataannya cinta Yesus adalah salib. Cinta Yesus, hati yang ditembusi oleh tombak dan mengeluarkan darah dan air. Cinta Yesus ternyata adalah salib. Artinya Allah bisa mengungkapkan cintanya, bisa dalam wajah dan bentuk haleluya, kebangkitan, semuanya oke, pengalaman senang, bahagia, sukses, kaya, sejahtera. Bisa, Allah bisa mengungkapkan cinta dalam bentuk haleluya itu. Tapi jangan lupa, umatku yang terkasih, jangan engkau lupa bahwa ada bentuk lain dari ungkapan cinta Allah. Apa? Salib. Salib. Dan memang ternyata Allah mencintai kita lewat salib. Yesus mencintai kita lewat salib dan kematian. Seperti itulah engkau bisa memahami bagaimana pengalaman derita, pengalaman sakit, pengalaman gagal, pengalaman miskin, pengalaman kecewa. Itu sisi lain dari sapaan cinta Allah kepadamu. So, apapun kondisi yang saudara alami, apakah itu pengalaman haleluya, apakah itu pengalaman salib, ingatlah bahwa di dalam dua pengalaman ini cinta Allah tidak lari dari kau. Allah hadir di dalam hidupmu dalam dua wajah itu. Maka kalau engkau bertemu pengalaman haleluya, bahagia, sukses, bersyukur, katakan Tuhan terima kasih. Tetapi kalau engkau bertemu dengan pengalaman salib, pastor mau mengajak Anda untuk coba memeriksa apakah salib itu diberikan oleh Bapa di surga seperti salib yang Bapa berikan kepada putranya Yesus, atau salib itu engkau ciptakan sendiri, salib itu engkau buat sendiri. Dan kalau jawabannya salib itu engkau buat sendiri, pastor mau menegaskan, kau stop ciptakan salib. Itu bukan salib dari Tuhan Allah. Kau yang ciptakan salib toh, maka kau stop. Dan kalau kau stop, beban itu akan lari, beban itu akan hilang. Ini jawabannya. Tetapi kau sudah periksa, saya tidak menciptakan salib ini. Salib ini dia datang entah dari mana. Catat baik-baik. Mungkin itu salib yang diberikan Tuhan kepadamu seperti salib yang Bapa berikan kepada putranya Yesus. Dan kalau betul itu yang terjadi, hadapilah dengan iman, bahkan perlu dengan senyum yang lebar. Kenapa?
Tidak semua orang dipercayakan untuk memikul salib itu. Hanya kau. Kau dipercayakan untuk memikul salib bersama Tuhan Yesus. Luka dan derita Yesus menempel di tubuhmu. Dan kalau betul itu yang terjadi, pastor mau mengajak orang yang punya salib semacam ini, tatap salib itu, pegang salib itu, angkat salib itu di bahumu, dan berjalanlah bersama Yesus mengikuti Via Dolorosa dunia ini sampai engkau tergantung di puncak Golgota pribadimu. Dan di atas bukit Golgota hidupmu itu, di atas salib yang Yesus beri itu, engkau akan mendengar sabda Yesus seperti dalam Injil sore hari ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah pikulan yang kuletakkan atas bahumu, dan ringanlah beban itu. Kau akan mendengar kata-kata Yesus itu. Hati Yesus yang terluka, hati Yesus yang mengalirkan darah, kini hati itu menempel di tubuhmu, sehingga salib Yesus itu menyatu dengan salibmu, hati Yesus menyatu dengan hatimu. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Salib hidup yang berat, pikulan beban yang berat akan terasa ringan, karena mindset rohani sudah berubah. Ternyata deritaku adalah partisipasi derita Yesus. Selamat Hari Raya Hati Kudus Yesus. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semua.